Oke, materi yang pertama yang akan saya bawakan yaitu tentang initial assessment gawat darurat pada pasien trauma. Jadi ini adalah initial assessment atau pengkajian awal khusus pada pasien trauma di emergency department. Oke, baik untuk langsung saja untuk mempersingkat waktu. Oke, pengertian. Nah, initial assessment atau pengkajian awal itu adalah suatu bentuk penilaian awal kondisi korban atau pasien yang dilakukan secara cepat dan tepat. Ya, jadi dilakukan dengan cepat dan tepat. Penerimaan pasien baru di emergency department memerlukan tindakan cepat dan tepat. Cara melakukan pengkajian awal harus dikuasai oleh perawat untuk mencegah kecacatan dan kematian. Ya, jadi ketika ada pasien trauma itu harus dilakukan dengan cepat dan tepat sehingga teknik melakukan pengkajian di awal itu juga harus cepat sehingga diperlukan perawat perlu menguasai bagaimana melakukan pengkajian awal dengan cepat dan tepat pada pasien trauma yang gunanya untuk dapat mencegah kecacatan ataupun kematian. Oke. Prinsip penanganannya itu ada 3. Yang pertama primary survey, yang kedua secondary survey, dan ketiga adalah pemasangan alat definitif. Oke, untuk primary survey itu pada dasarnya ada 5, penanganan ABCDE ya, dan resusitasi jadi airway, breathing, circulation, disability, and exposure. Tetapi nanti saya menambahkan beberapa sampai ABCDE, F, G, H. Nanti kita lihat ke belakang. Tetapi prinsipnya ini dulu ya, airway, breathing, circulation, disability, and exposure. Nah, ini untuk mencari keadaan yang mengancam nyawa dan melakukan resusitasi jika ditemukan masalah untuk jika ditemukan masalah segera mungkin. Ya, jadi kita mencari keadaan yang mengancam nyawa dan kita langsung melakukan resusitasi untuk mengatasi masalah yang mengancam nyawa tersebut segera mungkin. Ya, lalu secondary survey itu adalah setelah melakukan primary survey kita melanjutkan dengan melakukan secondary survey, yaitu pemeriksaan head to toe ya, dari kepala sampai seluruh kepala sampai kaki, pemeriksaan dengan teliti dari ujung kepala sampai kaki, dan juga kita melakukan lock roll untuk melihat bagian tubuh bagian belakang. Jika ada catatan ya, jika hemodinamik pasien sudah stabil ya. Jadi ketika airway, breathing, circulation sudah dilakukan, hemodinamik pasien sudah stabil, barulah kita bisa melakukan lock roll ya. Nanti kita jelaskan di belakang. Lalu terakhir adalah pemasangan alat definitif atau pemasangan misalnya endotracheal tube ya. Oke, pertama tahapan pengelolaan pasien ya, itu ada di pra rumah sakit dan ada di fase rumah sakit ya. Pra rumah sakit atau pre-hospital itu dimana seluruh kejadian idealnya berlangsung dalam koordinasi dengan dokter di rumah sakit. Ya, prinsip pertama adalah do not further harm ya, atau jangan membuat keadaan bertambah parah ya. Ini do not ya. Do not further harm atau jangan membuat keadaan bertambah parah ya. Selain itu petugas yang datang ke tempat kejadian atau kecelakaan itu harus memiliki sertifikasi dan peralatan yang lengkap untuk penyelamatan awal pasien ya. Penyelamatan awal pasien ya. Jadi kalau ketika ada pasien korban trauma atau kecelakaan di pre-hospital, maka jangan membuat keadaan bertambah parah ya. Nanti kita lihat. Lalu polisi yang datang itu juga harus ya memang sudah memiliki sertifikasi, jadi dia mampu melakukan penanganan awal untuk menyelamatkan pasien ya. Terus di fase rumah sakit itu dilakukan persiapan untuk menerima penderita atau pasien sehingga dapat dilakukan resusitasi dalam waktu yang cepat. Ya, ini adalah tahapan pengolahan pasien dengan trauma ya. Nah, prinsip dalam menolong pasien ya, prinsip ini baik di pre-hospital maupun di intra-hospital ya. Prinsip dalam menolong pasien itu dengan memperhatikan danger ya, yang terdiri atas 3A, yaitu aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan ya. Jadi harus aman diri penolong, lalu pasiennya pun juga diamankan, lalu aman lingkungan. Contoh, kalau aman diri ya tentunya petugas kesehatan harus mengamankan diri ya dengan memakai alat APD gitu ya, alat pelindung diri seperti sarung tangan, kacamata, apron, masker, dan lain-lain.
Sedangkan aman pasien ya juga harus, misalnya kalau ketika kalian mendapatkan pasien apa namanya di kecelakaan, lalu dia pasiennya masih tergeletak di tengah jalan gitu ya, mungkin harus diamankan dulu, dipindahkan dulu ke pinggir jalan baru melakukan resusitasi ya, memperhatikan keadaan yang dapat membahayakan nyawa, contoh ya, sehingga aman diri penolong, aman pasien dan aman lingkungan. Itu prinsip dalam menolong pasien ya, pasien dengan trauma. Oke, yang pertama kita bahas. Oke, yang pertama adalah survei primer ya, atau primary survey ya. Ini saya tadi taruhkan ada airway breathing circulation disability and exposure ABCDE, tetapi berdasarkan ada beberapa sumber saya dapatkan bisa sampai ke G ya. Jadi ABCDEFG ya, bahkan sampai ada yang sampai H ya, heart monitor ya. Nanti kita bahas. Oke, yang pertama itu intinya ada 7 airway. Yang pertama airway dengan kontrol cervical ya. Karena airway ini adalah penyebab kematian yang paling cepat ya. Lalu yang kedua adalah breathing dan ventilasi, yang ketiga sirkulasi dan kontrol perdarahan. Yang keempat itu adalah disability ya, atau status neurologis, GCS dan lateralisasi. Yang kelima itu exposure atau lock roll ya, melakukan teknik exposure dengan melakukan lock roll ya, lalu Foley catheter, dan yang terakhir gastric tube. Tapi nanti juga sempat saya bahas, akan membahas tentang heart monitor ya, H. Oke, berikutnya airway dengan kontrol cervical ya. Yang harus dinilai pertama adalah kelancaran airway ya. Jadi lihat dulu apakah airway-nya, jalan nafasnya itu paten atau lancar gitu ya. Nah, ketidaklancaran airway dapat kita lihat dengan cara. Nah, bagaimana mengetahui bahwa airway-nya atau jalan nafasnya ini lancar atau paten ya, kepatenan jalan nafas ya. Yang pertama bisa kita lakukan dengan teknik inspeksi ya. Lihat adanya cairan yang dikeluarkan oleh pasien ya. Jadi perhatikan apakah ada cairan yang dikeluarkan dari mulut pasien, dari rongga mulut pasien, artinya darah, sputum ataupun sekret lainnya ya. Lalu dengarkan suara dari pasien yang muncul ya, misalnya apakah ada suara gargling ya akibat cairan ya, misalnya kayak suara gargling itu yang kayak orang berkumur gitu kan, ada cairan di dalam rongga mulut. Lalu snoring atau adanya ngorok ya, misalnya karena adanya pangkal lidah jatuh ke belakang sehingga muncullah suara snoring atau seperti orang suara ngorok ya. Selain itu, ya itu kedua hal itu bisa kita lakukan untuk menilai apakah ada ketidaklancaran atau ketidakpatenan jalan nafas. Selain itu, obstruksi jalan nafas juga dapat disebabkan oleh fraktur tulang wajah, mandibula atau maksila, laris atau trakea. Jadi ketika ada fraktur gitu ya, nah itu bisa menyebabkan juga menyumbat jalan nafas di bagian wajah gitu ya. Oke. Nah, usaha untuk membebaskan jalan nafas harus melindungi tulang vertebra servikal, karena patahnya tulang servikal pada pasien trauma harus selalu diperhitungkan ya. Jadi ketika kalian membebaskan jalan nafas, perhatikan juga tulang servikal pasien. Nah, oleh sebab itu tadi saya katakan airway dengan kontrol servikal ya, karena pada pasien trauma harus harus dipertimbangkan terkait adanya fraktur servikal ya. Nanti kita lihat apa gejala-gejala, tanda dan gejala pasien mengalami fraktur servikal ya. Oke, lakukan pembukaan jalan nafas menggunakan teknik jaw thrust. Ya, teknik jaw thrust jika dicurigai adanya fraktur servikal ya. Selama memeriksa juga tidak boleh adanya tindakan ekstensi, fleksi atau rotasi pada leher ya. Jadi ketika ketika membuka jalan nafas, ketika ada fraktur servikal harus menggunakan teknik jaw thrust. Nanti kita lihat seperti apa itu teknik jaw thrust ya. Jika dicurigai adanya fraktur servikal ya, dan juga tidak boleh adanya rotasi kepala, fleksi, ekstensi pada leher. Tidak boleh, karena itu akan memperparah dari frakturnya tulang servikal ya. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa
kemungkinan ada fraktur servikal pada pasien adalah setiap trauma kapitis ya, ketika ada trauma kepala, terus trauma dengan penurunan kesadaran ya, ketika dia pasien mengalami penurunan kesadaran, lalu adanya jejas ya, jejas pada daerah frontal atau pada daerah servikal gitu ya. Terus setiap multi trauma ya, atau adanya trauma pada dua regio atau lebih, misalnya ada trauma kepala dan trauma dada gitu ya, itu harus dicurigai adanya trauma fraktur servikal. Lalu bila biomekanikanya mendukung ya, bila biomekanika mendukung itu misalnya ketika kita tahu bahwa ternyata pasiennya jatuh misalnya dari lantai 2 dan yang jatuh di luar itu adalah kepala ya, maka kita patut curigai bahwa ketika yang sampai di tanah duluan adalah kepala, maka kita bisa itu adalah biomekanikanya ternyata mendukung bahwa ada kemungkinan adanya fraktur servikal ya. Tetapi dari penelitian terbaru bahwa semua pasien trauma harus dipasang collar neck ya. Jadi apapun dia, intinya kalau dia mengalami trauma maka kita harus tetap memasang collar neck ya. Ada fraktur servikal ataupun tidak. Oke. Nah, bila dicurigai fraktur servikal, fiksasi kepala secara manual ya, fiksasi kepalanya secara manual, terus pasang collar neck, lalu bila perlu diikat ya, head stabilizer ya, kepalanya, lehernya ya, kepala dan ke lehernya, sehingga tidak adanya pergerakan atau movement dari kepala dan leher dari pasien ya. Oke, ini seperti ini. Ini adalah ini ya. Oke, ini adalah collar neck ya, seperti ini. Lalu cara memasangnya seperti ini ya, jangan salah ya. Oke. Nah, airway. Nah, kalau untuk airway, ketika ada obstruksi parsial ya, maka contoh adanya obstruksi karena, jadi obstruksi parsial itu adalah obstruksi sebagian gitu ya, misalnya oleh karena cairan ya, kita bisa ketahui dengan adanya suara gargling, itu kita bisa lakukan suction ya. Ketika lidah jatuh ke belakang, boleh kita lakukan mungkin pemasangan OPA gitu ya. Oke, nah tindakan ya bisa dengan cara manual ataupun airway sementara ya. Kalau cara manual itu seperti ini ya. Teknik manual itu adalah kita membuka jalan nafas menggunakan head tilt, chin lift ataupun jaw thrust ya. Kalau airway sementara itu oropharyngeal airway dan nasopharyngeal airway ya pada pasien sadar. Ketika pasien tidak sadar harus menggunakan oropharyngeal airway ya. Kita lihat ya. Oke, nah ini adalah teknik membuka jalan nafas menggunakan head tilt chin lift seperti ini ya. Kepalanya dia di tangannya memegang dahi pasien, lalu jari yang tangan satunya membuka jalan nafas. Jadi ini bukan diangkat ke atas ya, tetapi ini ditarik ke depan. Ya, sedangkan ini teknik jaw thrust ya. Nah, jaw thrust ini digunakan untuk pada pasien yang dicurigai mengalami fraktur servikal ya. Ini kita pegang tulang rahang dari pasien ya. Oke, seperti ini gambarnya ya. Oke. Nah, untuk sementara ya, airway sementara adalah yang pertama adalah oropharyngeal tube ya, atau oropharyngeal airway. Ini seperti ini ya. Seperti ini. Nah, ini jangan diberikan jika masih ada refleks muntah ya, atau pasien dalam keadaan sadar ya, karena ketika kita memasukkan bisa saja pasien, kalau dia pasien masih sadar, bisa saja pasien bisa ada refleks muntah ya, yang akan menyebabkan aspirasi. Ini dengan berbagai ukuran ya. Nanti kita akan belajar lebih lanjut tentang manajemen jalan nafas ya. Oke, untuk nasopharyngeal ini dipasang di hidung ya. Nah, ini. Ya, ini tetapi ini jadi kalau pasiennya sadar pasangkan nasopharyngeal ya. Seperti ini ya pada hidung. Oke. Nah, untuk nasopharyngeal ini biasanya jangan, hati-hati terhadap adanya fraktur basis krani ya. Nanti kita lihat di manajemen jalan nafas seperti apa itu fraktur basis krani. Oke. Lalu breathing ya, yang kedua adalah breathing ya. Itu ada 4 teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah inspeksi
Oke, yang kedua auskultasi, palpasi dan perkusi ya. Yang pertama kita lihat dulu tentang inspeksi ya. Dada penderita kita harus buka untuk melihat langsung ke dada pasien ya. Jadi buka baju pasien gitu ya untuk untuk kita dapat melihat langsung dada pasien. Nah, kita lihat apakah dia simetris atau tidak, terus hitung frekuensi nafasnya ya, hitungnya sesuaikan dengan umur gitu ya. Kalau pada bayi berapa, pada orang dewasa berapa gitu ya. Perhatikan apakah ada peningkatan JVP atau jugularis vena pressure, adanya jejas di dada, luka tusuk gitu ya. Itu harus diperhatikan, diinspeksi. Lalu yang kedua adalah auskultasi, dengarkan apakah bunyi parunya normal, vesikuler, atau adanya bunyi paru tambahan, misalnya wheezing atau ronki ya, auskultasi pasien. Lalu yang berikutnya palpasi ya. Palpasi dilakukan untuk menilai adanya fraktur di daerah dada ya. Contoh adanya flail chest ya, atau adanya fraktur iga. Lalu juga kita palpasi apakah ada krepitasi ya. Terus yang berikutnya adalah perkusi ya. Perkusi dilakukan untuk menilai adanya udara atau darah dalam rongga pleural ya. Jadi kita perkusi, lalu biasanya kalau ada udara dia akan bunyinya seperti apa, kalau ada darah dia akan bunyinya seperti apa ya. Nanti kita akan belajar lebih jauh di manajemen jalan nafas. Oke, jika alat tersedia pasang saturasi oksigen ya. Oke. Minimal saturasi oksigen itu di atas 95%. Itu adalah kadar normal dari SaO2 atau saturasi oksigen pasien ya. Oke, berikutnya keadaan yang harus dikenali pada breathing itu apakah yang pertama adalah tension pneumothorax, open pneumothorax, massive hematothoraks, tamponade jantung serta flail chest dan contusio paru ya. Oke, yang pertama kita lihat apakah ada tension pneumothorax ya. Nah, tension pneumothorax itu adanya tension pneumothorax itu apakah adanya rongga udara pada paru ya. Jadi ini biasanya adanya kebocoran pada rongga pleura ya, sehingga udara itu masuk ke dalam paru-paru ya. Jadi adanya ini adalah paru ya, sedangkan ini adalah rongga pleura ya. Nah, sehingga udara ini bisa menekan paru ya, bisa menekan paru yang di sini, bisa menekan mediastinum, bisa menekan jantung. Nah, yang lebih bahaya apabila dia menekan pembuluh darah ya, sehingga bisa saja akan terjadinya akan tidak lancarnya peredaran darah gitu ya. Kita lihat. Oke. Nah, gejala tension pneumothorax itu adalah adanya nyeri dada, ada sesak, distress pernafasan, takikardi, terus adanya hipotensi, deviasi trakea, suara napasnya hilang ya pada satu sisi, dan adanya distensi vena jugularis ya. Karena tadi ini udara menekan paru ya, lalu paru juga menekan mediastinum, bisa saja di sini juga akan tertekan pembuluh darah ya, sehingga darah tidak bisa mengalir, sehingga akan meningkatnya vena jugularis, karena darah yang dari vena jugularis itu tidak bisa masuk ke dalam paru gitu ya, ke dalam jantung maksud saya. Oke. Nah, sehingga intervensinya apa ya? Intervensinya karena tadi kan kita lihat di sini bahwa di sini ada udara ya, udara yang terperangkap di sini ya karena trauma, sehingga adanya kebocoran pada rongga paru dan rongga paru, sehingga ini menyebabkan paru di dalam udara di dalam rongga paru akan keluar ke rongga pleura, sehingga darah akan berkumpul kepada rongga pleura. Kan kita tahu ketika misalnya ini paru ya, ini paru ya, dia bocor, maka dia bocor. Misalnya ini paru, ini pleura ya, misalnya dia bocor gitu ya, dia bocor, maka ketika dia bernafas maka udara akan keluar ke rongga paru. Ketika dia menarik nafas, dia akan tertutup ya. Nah, sehingga udara akan terperangkap ya, udara akan masuk terus tapi tidak bisa keluar gitu ya. Ini adalah patofisiologinya ya. Nah, sehingga udara akan berkumpul di dalam rongga paru, menekan di dalam rongga pleura, dia akan menekan paru, menekan mediastinum, menekan jantung ya, ini ya. Oke.
Nah, sehingga intervensinya adalah kita melakukan needle thoracocentesis ya. Kita menusukkan pada jarum dengan jarum pada ruang interkostal 2 ya. Jadi hitung kita menusuk pada ICS 2 ini ya. Pada garis mid clavicularis ya. Jadi pada garis mid clavicularis ya. Sedangkan seperti itu ya. Jadi ketika kita tusuk, kita lepas jarumnya, maka diharapkan udara itu dapat keluar melalui ini ya. Oke. Sedangkan terapi definitif dapat dilakukan dengan pemasangan selang dada pada sela iga kelima di antara garis aksilaris anterior dan mid aksilaris ya. Ini adalah intervensi yang dapat kita lakukan. Oke, berikutnya open pneumothorax. Yang kedua adalah open pneumothorax. Ini adanya luka terbuka ya. Luka terbuka pada rongga dada ya, dapat timbul akibat trauma tajam sehingga adanya hubungan udara luar dengan rongga pleura sehingga paru menjadi kuncup ya. Seringkali hal ini terlihat sebagai luka pada dinding dada yang mengisap ya, atau adanya sucking chest wound ya. Jadi luka ketika dia bernafas ketika dia, jadi udara dari rongga paru ini udara dari luar ini bisa masuk ya, dan terperangkap lagi di situ udaranya, sehingga kita bisa lakukan dengan pemasangan ini ya, pemasangan menutup luka dengan pemasangan kasa 3 sisi ya, sehingga harapannya udara bisa keluar, tetapi ketika dia masuk, ketika dia pada proses ekspirasi inspirasinya ya, udaranya tidak bisa masuk ya, tetapi bisa keluar sehingga udara tidak berkumpul pada rongga pleura ya. Oke, berikutnya masif hematotoraks ya, atau adanya darah pada ini contoh ya. Ini karena misalnya adanya trauma, luka sehingga pecah pembuluh darah di paru. Nah, akibatnya ini akan berkumpul darah ini ya, berkumpul darah pada paru misalnya ini ya, ini yang hitam-hitam ini adalah darah ya. Nah, pada keadaan ini terjadi perdarahan hebat dalam rongga dada ya, di atas 1500 cc atau di atas 200 cc per jam dalam waktu 2 sampai 4 jam. Ya, sering diakibatkan oleh luka tembus atau tumpul yang merusak pembuluh darah. Ya, itu tadi saya katakan bahwa ketika ada pecah pembuluh darah sehingga darahnya bisa keluar ya, masuk ke dalam rongga dada ya, namanya juga rongga kan, berrongga kosong sehingga apapun bisa berkumpul, bisa masuk ke situ, darah, cairan dan sebagainya ya. Oke, gejalanya biasanya akan adanya shock disertai suara napas yang menghilang ya, dan perkusi pekak pada sisi dada yang mengalami trauma. Kita tahu bahwa ketika adanya rongga dada, maka suara nafas itu yang normalnya adalah sonor, dia akan menjadi pekak ya. Oke, berikutnya dan juga dapat menyebabkan hipotensi dan shock dan dapat menghambat ventilasi ya. Ketika pembuluh darah banyak hilang gitu ya, bisa menyebabkan shock ya dan hipotensi. Terus tidak banyak yang dapat dilakukan di perhospital ya. Pada kondisi perhospital tidak ada, sedikit yang bisa kita lakukan. Satu-satunya cara adalah membawa korban segera ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan operatif ya, untuk dapat dilakukan tindakan yang lebih advance. Nah, intervensinya itu adalah pertama ini ya. Oke, pertama adalah penggantian volume darah ya, kita ganti volume darah yang telah hilang ya, misalnya dengan pemasangan IV access. Lalu berikutnya bila kehilangan darah di atas 1500 cc, kita pasang WSD ya, water cell drainase ini seperti ini. Ini adalah tindakan operatif gitu ya. Oleh sebab itu tadi tidak banyak kita bisa lakukan di prehospital ya, ini bisa kita lakukan di intrahospital dan pemasangan WSD. Jadi adanya selang dimasukkan ke dalam rongga dada tadi, lalu darahnya bisa mengalir ke dalam botol ya, ini disebut water cell drainase. Lalu itu bila kehilangan darah di atas 1500 cc. Tetapi ketika bila kehilangan darah terus menerus 200 cc per jam ya, dalam waktu 2 sampai 4 jam ya, maka kita sito untuk lakukan torakotomi ya. Kita lakukan torakotomi. Oke. Atau pembedahan pada toraks gitu ya. Kita membuka lalu kita mengeluarkan darahnya dan sebagainya ya. Oke. Lalu berikutnya flail chest ya, atau biasanya itu
tulang iga patah pada dua tempat atau lebih, sehingga ada satu segmen dada yang tidak ikut pada pernafasan ya, atau biasanya disebut iga melayang ya. Dia patah seperti ini sehingga dia tidak ikut pada pernafasan ya, karena dia uh, tidak ikut tulang ini gitu ya. Ini tulang ini sama tulang ini dia sendiri karena dia sudah patah ya, karena ada trauma misalnya ya. Nah, pada ekspirasi segmen akan menonjol keluar ya. Ini pada ekspirasi ya, yang ke dalam dia malah menonjol keluar ya. Sedangkan pada inspirasi ya, inspirasi yang keluar malah dia masuk ke, justru akan masuk ke dalam ya. Hal ini dikenal sebagai pernapasan paradoksal ya. Oke, ini paradoksal ya, itu yang disebut paradoksal. Keadaan ini akan mengganggu ventilasi. Namun yang perlu diwaspadai adalah adanya kontusio paru atau adanya memar pada cedera pada paru ya. Oke ya, karena iganya ini dapat menyebabkan luka atau memar pada pada paru ya. Oke. Sehingga tentunya akan mengganggu pernafasan gitu ya, ketika parunya bermasalah gitu ya. Di rumah sakit perlu dilakukan pemasangan respirator ventilator apabila AGD menunjukkan PO2 rendah atau PCO2-nya tinggi ya. Karena tadi ditakutkan terjadinya kontusio paru ya, cedera pada paru menyebabkan penurunan ventilasi, gangguan ventilasi. Nah, bisa saja kita lihat dari AGD, analisis gas darah, apabila PO2 rendah sedangkan PCO2-nya ya, yang harusnya PO2-nya tinggi tetapi ini malah PO2-nya rendah, PCO2-nya tinggi, kita bisa berikan bantuan ventilator gitu ya, bantuan ventilasi melalui pemasangan alat mekanik ventilator. Lalu berikutnya tamponade jantung ya. Tamponade jantung ini seperti ini ya. Ya, diakibatkan oleh adanya ini ya, misalnya pada adanya trauma gitu ya, sehingga darah pada jantung gitu ya bisa keluar gitu ya, bisa masuk ke dalam lapisan otot jantung ya. Ini ya, darah ini ya. Oke ya, bisa berkumpul pada rongga pada lapisan otot jantung ya, yang mestinya darah itu hanya ada di dalam bagian bilik-bilik jantung, ventricle atrium, tetapi dia bisa keluar ke lapisan otot jantung ya, ke perikardium misalnya ya. Nah, sehingga darah ini dapat berkumpul di lapisan otot jantung ya, sehingga bisa dapat mengganggu proses peredaran darah gitu ya. Nah, tandanya ataupun juga malah bisa akan memperkecil, mempersempit mempersempit jantung misalnya, dia akan atrium dan ventricle ya, sehingga pengisian dan pengosongan jantung itu, pengisian darah dan pengosongan jantung itu akan terganggu gitu ya. Nah, misalnya darah yang dari vena cava superior, vena cava superior itu akan masuk malah terhambat gitu ya, karena mungkin darahnya adanya gangguan pengisian dan pengosongan jantung. Nah, sehingga tandanya biasanya adanya distensi vena leher, adanya bunyi jantung jauh dan nadi kecil tapi cepat ya. Intinya ini tamponade jantung, ada darah itu yang harusnya dia di dalam bilik ventricle atrium gitu ya, dia malah keluar ke lapisan otot jantung. Oke. Nah, itu bisa menyebabkan sirkulasi atau shock gitu ya, karena gangguan pengisian ya, gangguan peredaran darah. Oke, terus intervensinya ya, bisa kita lakukan pasang EKG dan cegah agar darahnya tidak membeku ya. Ini kita lakukan perikardiosintesis ini ya, penusukan pada lapisan jantung ya, mungkin diharapkan untuk mengeluarkan darah tersebut. Lalu itu dari breathing ya. Berikutnya adalah sirkulasi. Ya, perdarahan merupakan penyebab utama kematian pasca trauma atau pasca bedah yang mungkin dapat diatasi dengan terapi cepat dan tepat di rumah sakit. Tindakan yang dapat kita lakukan dengan cepat pada sirkulasi adalah balut tekan, penekanan pada arteri besar atau direct pressure point, ya, pemasangan bidai dan mengganti cairan yang keluar. Ya, jadi yang kita dapat lakukan misalnya kita balut tekan, lalu kita tekan arteri yang bocor gitu ya, direct pressure point ya, terutama arteri besar. Misalnya arteri femoris ya, femur, itu arteri yang besar. Terus pemasangan bidai ya, kita bisa lakukan pemasangan bidai, lalu bisa kita ganti cairan yang keluar ya melalui pemasangan IV access. Nah, kita observasi ada 4 hal yang kita observasi: tingkat kesadaran, warna kulit dan akral,
nadi serta tekanan darah, ya. Pertama, tingkat kesadaran. Bila volume darah menurun, maka porsi otak dapat berkurang yang akan mengakibatkan penurunan kesadaran. Ya, walaupun demikian, kehilangan darah dalam jumlah banyak belum tentu mengakibatkan gangguan kesadaran. Ya, pada dasarnya biasanya ketika volume darah berkurang, maka perfusi ke otak pun akan berkurang, ya. Oksigen dan darah ke sana berkurang sehingga bisa menyebabkan tingkat kesadaran menurun. Ya, itu yang kita perhatikan, kita observasi, kaji tingkat kesadaran pasien tersebut kalau kita menemukan pasien mengalami penurunan kesadaran, ya, karena akibat penurunan sirkulasi, hati-hati. Terus warna kulit dan akral, ya. Warna kulit dapat membantu diagnosis hipovolemia. Wajah pucat, keabu-abuan dan kulit ekstremitas yang pucat merupakan tanda hipovolemia. Ya, itu yang kalian lihat, apakah bagaimana warna kulitnya, apakah pucat keabu-abuan, begitupun ekstremitasnya. Ya, bila hipovolemi, hal tersebut menandakan kehilangan darah minimal 30%, ya. Bila kehilangan darah minimal 30% itu sudah bisa masuk ke tahap hipovolemi. Ya, dengan gejalanya adalah pucat, ya, warna kulit pucat, ya, ekstremitasnya pucat, gitu ya. Lalu nadi, ya, nadinya itu selain itu juga saya tambahkan akralnya juga bisa dingin, ya. Lalu nadi yang besar seperti arteri femoralis atau arteri karotis harus diperiksa bilateral untuk kekuatan nadi, kecepatan dan irama, ya. Pada saat terjadi shock, nadi akan kecil dan cepat. Ya, ingat, ketika pasien akan masuk ke tahap shock, ya, shock hipovolemik maksud saya, maka nadinya akan kecil dan cepat, ya. Nadi yang tidak cepat, kuat dan teratur itu bisa terjadi normovolemia, ya. Tetapi cepat dan kecil itu bisa menyebabkan hipovolemia, ya. Tidak ditemukannya pulsasi dan arteri besar merupakan pertanda diperlukannya resusitasi, ya. Jadi ketika kalian menemukan bahwa ternyata tidak ada ketika kalian meraba arteri yang besar, misalnya arteri karotis, ya, ternyata tidak ada pulsasinya atau kalian kalian tidak bisa meraba, ya, tidak ada denyutnya, gitu, berarti itu tanda-tanda diperlukannya untuk dilakukan resusitasi segera, ya. Lalu tekanan darah, ya, hati-hati terhadap tekanan darah, ya. Biasanya jadi tekanan darah ini memang di sini dikatakan bahwa diperlukan kehilangan darah lebih dari 30% untuk dapat terjadi penurunan tekanan darah, ya. Tetapi hati-hati dalam menilai tekanan darah sebagai pertanda shock, ya. Karena di awal-awal shock biasanya tekanan darahnya belum akan turun, ya. Malah biasanya akan normal, ya, ataupun malah akan meningkat, ya. Jadi jangan patokan di tekanan darah, ya, karena ketika kalian mematok tekanan darahnya turun baru terjadi shock itu sudah terlambat, karena tekanan darah akan turun jika sudah terjadi lebih dari 30%, ya. Sehingga biasanya sekarang itu tekanan darah sudah tidak terlalu menjadi acuan terjadinya shock, ya, karena awal-awal terjadi shock malah tekanan darahnya biasanya masih normal ataupun malah akan meningkat, ya, karena masih ada respon dari tubuh, ya, untuk memberikan sinyal bahwa terjadi kekurangan volume cairan misalnya, maka tubuh akan meningkatkan tekanan darah, gitu, ya, sebagai respon dari tubuh. Itu awal-awal shock. Nah, sehingga tekanan darah sekarang tidak terlalu menjadi patokan dalam memprediksi terjadinya shock, gitu, ya, karena shock yang sudah parah yang baru akan turun tekanan darahnya, sudah terlambat, gitu istilahnya, ya. Oke, berikutnya shock dapat dikenali melalui nadi lemah dan cepat, akralnya dingin, ya, ketika kalian meraba akral pasien dingin, pernafasan cepat, tekanan darah turun dan kesadaran menurun, ya. Oke, nah bagaimana melakukan intervensi pada kontrol perdarahan, ya? Perdarahan ada dua jenis perdarahan, ada perdarahan eksternal
dan perdarahan internal ya. Perdarahan eksternal itu yang terlihat ya, perdarahan di luar, dan internal itu yang tidak terlihat yang di dalam tubuh ya. Perdarahan eksternal dikendalikan dengan penekanan langsung pada luka ya. Misalnya ada perdarahan pada femur pasien gitu ya, pada pangkal, pada paha. Nah, itu kan terlihat gitu ya, luka yang di luar gitu yang terlihat. Nah, itu bisa kita lakukan dengan penekanan langsung gitu ya, direct pressure. Jangan dijahit dulu ya. Kenapa jangan jangan dijahit dulu? Karena jangan sampai ketika kalian sudah jahit lalu ternyata di dalam masih ada pembuluh darah yang bocor gitu ya, sehingga kan darahnya akan terus keluar sedangkan sudah dijahit gitu ya. Lalu perdarahan internal ya, perdarahan dari dalam tubuh yang tidak terlihat bisa terjadi di rongga toraks seperti yang tadi saya jelaskan. Bisa terjadinya perdarahan hemamasif hematotoraks gitu ya. Terus pada perdarahan pada rongga abdomen ya, bisa terjadinya fraktur pelvis, fraktur tulang panjang ya. Nah, untuk perdarahan yang internal bisa kita lakukan dengan traction, bisa lakukan spleen, bisa atau memasang PSAG atau gurita ya. Oke. Perbaikan volume gitu ya, kontrol perdarahan. Ini dalam menghentikan perdarahan untuk eksternal ya, dengan dengan perdarahan internal ya, perdarahan di dalam rongga abdomen misalnya atau di pelvis ya, fraktur pelvis gitu ya. Kita stabilisasi kontrol dengan melakukan pemasangan gurita misalnya ya. Nah, perbaikan volume ya, bagaimana kita mengganti volume yang hilang itu adalah memasang IV 2 jalur ya, IV lain dengan kateter IV ukuran besar ya. Jadi menggunakan jarum yang ukuran besar ya, minimal 18 mungkin ya. Terus kalau bisa 16 ya, untuk mengganti secara cepat ya cairan yang hilang gitu ya. Dan juga harus 2 line. Jadi pasangnya misalnya di tangan kiri dan tangan kanan ya. Pada saat pasien datang, segera infus dengan 1,5 sampai 2 liter cairan kristaloid ya. Jadi sekitar 3 sampai 4 botol ya. Sebaiknya Ringer laktat. Bila tidak ada respon dengan pemberian kristaloid, dilanjutkan dengan pemberian cairan koloid ya. Tetapi hati-hati dalam pemberian cairan dalam jumlah banyak ya, karena ketika kalian langsung loading gitu ya, memberikan 2 jalur, memberikan cairan dalam 3 sampai 4 botol dalam waktu singkat, itu bisa dan cairannya dalam kondisi dingin gitu ya, tidak hangat ya. Hati-hati karena bisa menyebabkan pasien menggigil ya, sehingga cairan harus dihangatkan. Ini saya bilang ya, cairan harus dihangatkan agar pasien tidak menggigil ya, karena pemberian cairan dalam jumlah banyak dalam waktu singkat bisa menyebabkan pasien menggigil, sehingga harus dihangatkan cairannya ya. Entah kalian mau menghangatkan secara manual atau menggunakan alat ya. Saya ingat dulu ketika saya menghangatkan menggunakan lampu gitu ya. Misalnya kayak anak ayam gitu kan, pakai lampu biar dia hangat gitu ya. Sama dulu tuh kita menggunakan seperti itu. Tetapi mungkin sekarang sudah ada alatnya untuk menghangatkan cairan ya. Oke. Nah, berikutnya disability ya. Ya, disability ini adalah menilai GCS atau Glasgow Coma Scale ya. Nah, lalu selain menilai GCS untuk menilai penurunan kesadaran ya, tentu sudah tahu kan bagaimana menilai GCS ya. Kita nilai dari respon motorik, respon verbalnya gitu ya. Lalu respon membuka matanya ya. Nanti belajar lebih jauh lagi, motoriknya ada 6 yang dinilai, nilai 1 sampai 6 itu apa, respon verbalnya ada 5, respon membuka matanya ada 4 gitu ya. Oke, terus pupil jika anisokor menandakan adanya perdarahan otak ya. Jadi semakin kalau dia mengalami anisokor, artinya satunya normal isokor gitu ya, satunya tidak gitu ya. Itu bisa saja menandakan adanya perdarahan di otak. Kalau lama semakin banyak perdarahan, mungkin bisa saja pasien akan menjadi midriasis full gitu ya. Oke, lalu ya karena kondisi normal pupil adalah dia adalah isokor ya.
kiri dan kanan sama, ada refleks cahayanya. Lalu berikutnya itu refleks laterisasinya, misalnya tes Babinski ya. Tes Babinski itu kalau dia fisiologis ya negatif apabila dia plantar fleksi ya. Nanti kita lihat gambarnya. Lalu apabila dia patologis atau abnormal, dia kan tes Babinskinya adalah positif ya. Ibu jarinya dorsofleksi sedangkan empat jarinya plantar fleksi ya. Itu menandakan adanya lesi ya pada otak gitu ya, dan adanya epidural hematom ya, EDH. Ya, bisa saja adanya epidural hematom. Lalu berikutnya kaku kuduk ya. Jika ditemukan kaku kuduk, bisa saja menandakan adanya perdarahan SA subarachnoid ya. Oke, ini tes Babinski ya. Oke, ini tes Babinski negatif apabila ya semuanya mengalami ya, dapat dilihat semuanya mengalami plantar fleksi, mengalami plantar fleksi ya. Kalau dia positif yang abnormal, satu ibu jarinya mengalami dorsofleksi dan 4 jarinya mengalami plantar fleksi. Ini adalah normal adalah semua jari mengalami plantar fleksi ya ke bawah ya. Jadi tesnya seperti ini, kalian gores di kakinya seperti ini ya. Lalu ketika dia positif atau abnormal, maka ibu jarinya dia akan ke belakang, tetapi 4 jarinya dia akan plantar fleksi, sedangkan ibu jarinya dorsofleksi gitu ya. Oke, berikutnya kaku kuduk. Kaku kuduk ini kita angkat kakinya, lehernya ya, untuk ini ada arahnya ya, untuk menilai apakah ada terjadi kaku kuduk ya. Normalnya ketika kita mengangkat kepala lalu kita menekan dada gitu ya, menahan di dadanya, maka dia akan ya gampang gitu ya. Tetapi ketika dia kaku gitu ya, itu istilahnya kaku kuduk, maka itu kaku kuduknya positif ya. Bisa saja tadi menandakan adanya perdarahan subarachnoid ya. Oke, yang kelima adalah exposure ya. Membuka seluruh bagian pasien dan melakukan pemeriksaan head to toe. Pemeriksaan tubuh bagian belakang dapat dilakukan dengan teknik lock roll ya. Itu tadi saya katakan bahwa melakukan lock roll ketika semua hemodinamik sudah stabil ya. Ketika sudah dipasang dibuka jalan nafas, sudah bantuan nafas, sudah diberikan bantuan sirkulasi ya, baru bisa kita melakukan exposure ya. Nah, lock rollnya seperti ini, ada satu yang stabilisasi ya, ini leader ya, stabilisasi tulang leher, lalu 2 ini adalah anggotanya ya, tangannya seperti ini ya. Nah, kalau dia 3 orang di sini, maka ini jari tangannya ini bisa bersampingan ya, begini. Oke ya. Kalau cuma 2 orang ya apa boleh buat gitu ya, biasanya sih 3 gitu ya. Nah, sehingga sama-sama dia membalikkan ya dari instruksi leader ya. Hati-hati terhadap hipotermi jika membuka seluruh baju pasien. Usahakan menyelimuti pasien setelah melakukan exposure ya. Nah, ketika dilakukan lock roll di pasien menjadi kenyap samping gitu ya, maka satu orangnya akan memeriksa seluruh bagian belakang ya dengan teknik palpasi, apakah ditemukan ada perdarahan misalnya dan sebagainya ya. Dan bajunya tentunya dibuka, sehingga hati-hati terhadap ketika membuka baju pasien, jangan sampai pasien mengalami hipotermi, sehingga setelah dilakukan exposure ditutup kembali atau diselimuti kembali pasien ya. Berikutnya Foley kateter ya. Kita pasang kateter ya, Foley kateter ya. Oke. Tujuannya adalah mengetahui kebutuhan cairan pasien ya. Harus diperhatikan produksi urin apakah pekat atau jernih ya. Terus produksi urin dewasa 0,5 cc per kilogram berat badan per jam, anak-anak 1 cc per kilogram berat badan per jam, bayi 2 cc per kilogram berat badan per jam ya. Tapi tidak bisa dipasang Foley kateter apabila ditemu adanya orifisium ureter eksterna ya, atau OUE, atau adanya pembengkakan pada skrotum, itu pada laki-laki ya. Oke ya, paham ya. Oke, berikutnya gastric tube ya. Oke, gastric tube atau pemasangan NGT ya, pasien yang mengalami penurunan kesadaran sebaiknya dipasangkan NGT ya. Untuk apa? Untuk mengurangi distensi abdomen, mengeluarkan asam lambung, pemberian obat dan nutrisi ya. Karena
ya kalau dia penurunan kesadaran tentu kita tidak bisa memberikan obat melalui oral sehingga bisa melalui NGT ya. Selain itu misalnya ada perdarahan pada lambung gitu ya, sehingga kita bisa mengeluarkan juga perdarahan dari lambung misalnya ya. Perlu dipertimbangkan pemasangan lewat oral atau nasal ya. Oke, ketika kalian ada fraktur basis kranii maka nasogastrictus itu jangan dipasang melalui hidung tetapi dipasang melalui mulut ya, rongga mulut. Ketika ada fraktur basis krani ya, ketika tidak ada fraktur basis krani bisa dipasang melalui rongga hidung ya. Apa tanda-tanda fraktur basis krani? Adanya otore rhinore ya, perdarahan dari hidung dari mulut, dari hidung dan dari telinga. Terus adanya battle sign, adanya raccoon eyes ya. Nih, pemasangan dilakukan lewat oral apabila ditemukan gejala seperti ini ya. Ini adalah battle sign ya. Ya, adanya keunguan ya atau kebiruan pada belakang telinga, sedangkan raccoon eyes ya atau biasa orang sebut kayak seperti mata panda ya, seperti ini. Sama adanya otore rhinore ya, adanya perdarahan dari hidung dari telinga gitu ya. Oke, terakhir ini saya tambahkan pada heart monitor ya. Setelah melakukan pemasangan NGT bisa kita pasangkan monitor EKG ya untuk pada pasien trauma untuk melihat apakah ada perubahan irama jantung, adanya perubahan ST ya, perubahan segmen ST pada pasien dengan kontusio jantung, adanya PEA akibat tamponade jantung dan tensi pneumotoraks atau hipovolemia berat gitu ya. Terus bradikardi mungkin ditemukan pada pasien hipoksia atau hipoperfusi. Hipotermia berat juga dapat menyebabkan distritmia sehingga penting untuk dipasang heart monitor. Oke, selanjutnya terakhir kita lakukan pemeriksaan diagnostik ya atau fotoronsen X-ray. Kita lakukan USG setelah dilakukan hemodinamik stabil, lakukan CT scan, endoskopi dan lain-lain ya, tergantung dari apa masalah yang kita temukan. Ketika kita ketemukan adanya fraktur pada femur ya mungkin kita lakukan foto X-ray, ada ditemukan ternyata kemungkinan adanya perdarahan di perut gitu ya, di abdomen, maka kita lakukan USG dan sebagainya ya. Setelah melakukan tindakan jangan lupa untuk melakukan reevaluasi ya. Setelah semua dilakukan, lakukan reevaluasi untuk mencatat dan melaporkan perubahan kondisi pasien dan respon terhadap resusitasi ya. Jika ingin merujuk pasien harus dalam kondisi stabil ya. Stabilkan dulu pasien baru dirujuk ya. Dan secondary survey itu ya pemeriksaan dari head to toe, depan dan belakang, diperiksa semua lubang gitu ya. Two finger in every office gitu ya. Terus survei sekunder dilakukan apabila kondisi pasien sudah stabil ya. Lakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik. Ingat dilakukan apabila kondisi pasien sudah stabil ya. Ketika sudah dilakukan tindakan primary gitu ya. Terima kasih. Ya, itu sekian materi dari saya. Semoga dapat membantu seluruh mahasiswa-mahasiswi keperawatan untuk belajar terkait dengan tentang initial assessment ya. Jika ada kekeliruan, jika ada kesalahan mohon maaf dan boleh berkomentar di kolom komentar. Jika ada kekeliruan mari kita diskusi bersama, kita sama-sama belajar ya. Saya pun juga masih belajar, Anda pun masih belajar. Jika mahasiswa adik-adik semua memiliki sesuatu atau ada saya sesuatu yang keliru, mari kita belajar sama-sama ya. Saya rasa sekian, terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan.